Halo guys, kali ini gua lagi dapat kerjaan nih dari customer gua. Dia punya laptop Inspiron N4050. Jadi ini laptop udah jadul, Core i3-nya masih generasi kedua. Jadi ini mungkin keluaran tahun 2010-2011 kayaknya nih. Ya udah hampir 10 tahun ya laptopnya. Nah, ini spek standarnya itu memorinya 2 GB, harddisknya kisaran 500 GB. Nah, ini dia mau minta upgrade jadi SSD 500 GB. Lalu harddisk lamanya nanti kita taruh di KD dan memorinya ditambahin 4 GB. Jadi di sini pakai merek Vigen. Nah, ini KD-nya. Nah, dia juga minta thermalnya diganti. Nah, ini gua pakai Arctic MX4. Ini bagus ya, recommended. Terus ini gua udah siapin alatnya obeng dan flash disk Windows 10. Ya guys, pertama kita copotin dulu baterainya. Lalu nanti kita akan bongkar satu persatu. Ini laptop udah hampir 10 tahun tapi masih kuat banget ya. Mesinnya belum pernah rusak, belum pernah ada yang diservis atau diganti. Kalau untuk laptop Dell Inspiron N4050 ini, dia tuh bukanya tuh dari atas. Jadi dia nggak kayak laptop lain kan kita buka baut dulu dari belakang terus buka. Nah, ini kita bukanya tuh dari keyboardnya. Keyboardnya dibuka dulu. Setelah keyboard dibuka, nanti di situ ada baut-bautnya. Jadi bukanya dari situ. Tapi tetap di bawah tuh tetap ada baut. Nah, bisa perhatikan di sini kan, ini ada memori. Nah, harddisknya tuh di dalam. Jadi kalau mau ganti harddisk harus bongkar semua. Gak bisa kayak laptop lain itu kan kita misalnya mau ganti harddisk tinggal buka tutup belakangnya. Terus misalnya memori kan ada tutup belakangnya juga gitu. Ini emang agak susah bongkar pasangnya. Laptop ini sih bandel ya, modelnya juga nggak ketinggalan banget, masih bagus sih modelnya. Cuman dia agak tebal dikit aja dibanding laptop-laptop sekarang kan udah slim semua tuh. Nah, ini kita copotin dulu DVD-nya. Nah, perhatikan ya di sini ada lubang-lubang baut yang harus kita buka. Ada 4 di sini. Satu, dua, nah ini kabel fleksibel untuk powernya. Dilepasnya pelan-pelan aja. Biasanya itunya tuh suka copot tuh dari fleksibelnya. Kayak plastiknya gitu. Kadang suka copot. Nah, ini kita buka dulu aja. Baut-baut di belakangnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, kisaran 8 baut di belakang. Dibuka dulu aja semuanya supaya nanti bongkarnya lebih gampang. Wah, ini bautnya yang sini satu agak susah, ini agak keras. Jadi harus kayaknya udah mungkin kelamaan kan. Jadi udah kayak peret dia. Tapi bisa sih ini, nggak dol atau nggak los sih. Kadang-kadang ada tuh laptop yang dia tuh patah di dalamnya, pecah. Jadi kita mau buka nggak bisa. Nah, itu harus dicongkel. Harus bukanya lebih dipaksa. Nah, setelah baut semuanya udah kebuka, ini ketinggalan satu di sini. Ini juga belum dibuka ini. Tadi kelupaan.
Nah, ini bukanya tuh dari sudut sininya aja nih. Bukanya agak susah ya. Nah, ini kita buka. Nah, di situ kelihatan kan ada hard disknya dan ada prosesornya. Ini kita copotin dulu hard disknya tuh. Nah, ini hard disk bawaannya merek WD. Ini memorinya. Memori bawaannya tuh cuma 2 GB. Tuh merek Adata 2 GB ya. Nanti kita pasang lagi aja. Jadi nanti 4 tambah 2 jadi 6 GB totalnya. Ya, ini kita buka heatsinknya untuk ganti thermal paste-nya. Thermal paste-nya ini. Nanti setelah dibuka kita bersihin dulu kipasnya. Terus thermal paste lamanya kita bersihin dulu, baru kita kasih thermal paste yang baru. Ini heatsinknya tuh kayak gini bentuknya. Nah, ini lihat ya, ada debu-debunya kan nutupin kisi-kisi heatsinknya itu. Nah, itu biasanya debu-debunya itu nutupin, jadi apa, laptopnya tuh jadi panas, sirkulasi udaranya tuh nggak lancar. Jadi itu harus dibersihin, harus itu. Untuk thermal paste-nya kita bersihinnya pakai kapas aja, nggak usah pakai cairan khusus atau apa, nggak usah sih. Pakai kapas juga udah cukup, tinggal dilap aja yang bersih. Tuh, agak nempel sih emang, lebih kalau mau enak sih kasih thinner dikit. Nah itu, nah yang di sini yang di heatsinknya juga kita lap. Cuma karena nggak ada thinner, ya udah kita lap manual aja, tapi nggak masalah sih, pasti bersih juga kok itu. Setelah bersih, baut-bautnya kita pasang juga, baut yang di heatsinknya kita pasang juga. Nah ini kita siapin thermal paste-nya. Nanti dikasihnya nggak usah terlalu banyak banget, yang penting merata aja di atas chip kacanya itu loh. Nah di atas itu yang penting kasihnya yang halus, yang rata gitu, nggak usah sampai luber banyak banget, nggak usah. Ini kan dia kan merek bagus kan, Arctic MX4, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, dia dikit aja cukup. Setelah kira-kira udah oke ya, udah cukup, udah tinggal kita pasang lagi heatsinknya. Nah ini heatsinknya tinggal dipasang lagi yang rapi. Ingat itu kan bautnya ada 3 tuh, jangan langsung dibaut semua, jangan langsung dibaut 1 biji habis, jangan. Jadi baut dulu dikit-dikit supaya dia rata. Nah baut setengah baru semuanya dikencengin. Jangan langsung di satu titik langsung dikencengin, nanti posisinya nggak rata. Jangan lupa colokan kipasnya dicolok, biasanya orang suka kelupaan, nanti bongkar lagi. Hal yang sepele ya, tapi kadang orang suka kelupaan. Nah ini harddisknya kita buka, ganti yang SSD tadi 500 GB. Oh ya, harddisk 500 GB SSD Samsung Evo itu tadi harganya tuh kisaran 1 juta. Mahal sih, tapi bagus itu, cepet dia. Nih Samsung SSD Samsung Evo 500 GB. Nah ini dalamnya tuh kayak gini, ada buku panduannya. Nah ini harddisknya, SSD-nya ya tuh, 860 Evo 500 GB Samsung. Ini ya kita pasang di bautnya jangan terlalu kencang banget sih, yang pas aja ya. Setelah dibaut dengan benar, nah ini kita pasang.
pasangnya bener ya, jangan sampai kebalik atau apa, takutnya nanti konslet rusak, nggak ada garansi kan kalau misalnya kebakar. Nah ini memorinya, kita buka Vigen Platinum. Harganya nih kalau nggak salah, lupa saya juga ya, kisaran mungkin 300.000 atau 200-an, nggak tahu juga deh, lupa ini. Tapi yang pasti sih nggak mahal-mahal banget, masih terjangkau lah harganya. Tuh Vigen 4 GB PC 3 12800S. Oh ya, kalau untuk laptop lama beli tipenya jangan sampai salah ya, soalnya kalau pakai yang DDR3L misalnya atau apa, itu nggak bakal nyala, nggak bakal support untuk laptop yang model lama kayak gini. Jadi dikonsultasikan dulu pada saat beli, kasih tahu buat laptop lama gitu. Jangan nanti udah beli dipasang nggak di tag sama sekali, capek kan. Nah ini KD-nya murah nih, harganya cuma 40.000. Jadi kan kalau zaman sekarang kan DVD RW udah jarang dipakai lah ya, CD kayak gitu kan udah ketinggalan banget. Nah mendingan kita ganti jadi KD, jadi harddisk lamanya itu dipasang di sini sebagai data, jadi datanya nggak hilang. Nah yang di harddisk yang SSD itu sebagai utama. KD-nya ini, nah ini bagus sih, bautnya ada di belakang ya, jadi nggak, ada beberapa KD itu bautnya di samping, jadi bautnya agak susah. Kalau ini bautnya tuh di bawah tuh, 4 biji tuh, jadi nih 1 2 3 4, nah lebih gampang jadi di bautnya. Nah ini kita baut dulu supaya kuat dan kenceng. Pengikat di DVD RW lamanya jangan lupa dicopotin, dipindahin ke KD yang besi untuk nanti dibaut di laptopnya itu. Kalau enggak nanti KD-nya pas dipasang copot-copot. Terus tutup depan DVD RW-nya tuh dicopotin aja supaya nanti dipasang pada saat dipasang di laptopnya itu jadi bentuknya bagus. Kan kalau ini tutupnya ini ya, kalau misalnya bawaannya KD kan jelek dipasangnya, nggak sama, nggak sesuai. Jadi dari DVD RW lama kita copotin, pindahin ke situ, baru nanti dipasang. Jadi rapi, bagus. Nih, kasih lihat nih. Nih, kira-kira kayak gini nih, jadi rapi gitu. Jadi bentuknya bagus. Jadi nggak ada cekungan atau apa kan, jelek. Oh ya, tadi memori yang 2 giganya lupa dipasang. Nih kita pasang dulu. Soalnya tadi kelupaan. Oke, setelah memori sudah dipasang, harddisk udah, KD udah, tinggal kita pasang keyboardnya. Nah, udah selesai, langsung kita tes nyala sekarang. Udah nggak sabar nih. Nah kita pencet tombol power, nah langsung nyala, mantep. Sekarang kita install Windows 10 nya. Ini kalau misalnya biasa udah diganti SSD sih, install Windows 10 paling 20 menit, 15 menit, 20 menit lah, gak lama. Nih lihat ya di di BIOSnya itu tuh, primary-nya 500 GB, secondary-nya 500 GB, terus memorinya 6444 MB DDR3. Mantep kan? Sorry ya guys, ada bayangannya lagi nge-record. Nah ini kita boot USB storage device. Nah gini kebawain aja biar lebih enak liatnya. Nah masuk di setupnya Windows 10 seperti biasa ya, langkah-langkah install Windows 10 ya tinggal next aja lah, gampang kok. Centang next, custom install Windows. Nah tuh yang unallocated space itu harddisk SSD nya. Nah ini kita create new,
apply. Oke, habis itu jadi deh partisinya, langsung kita install. Next, gampang kan installnya, tinggal next aja, beres. Nah, ini udah selesai. Tadi proses instalasinya saya skip ya, soalnya buat apa juga kan kita liatin proses instalasi kelamaan. Nah, ini lihat kan di DX Direct-nya, buat lihat memorinya tuh 6 GB, 6144 MB RAM. Ayo kita tes dari pencet on sampai masuk Windows berapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 detik lah ya. Jadi performance-nya itu meningkat pesat ketika kita memakai SSD. Karena SSD itu kecepatannya dibanding hard disk biasa itu 5 kali lipat kira-kira kecepatannya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Kalau punya laptop bekas jangan dibuang, di-upgrade aja.